Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membangun Masjid Nabawi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, kemudian Nabi SAW mampir di daerah Kuba, kemudian membangun Masjid Kuba, kemudian Nabi SAW berjalan masuk ke pusat kota Madinah, kemudian Nabi berhenti dengan ontanya, karena ontanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih tempat pembangunan masjid. Maka onta tersebut berhenti di sebuah tanah milik Bani Najjar. Maka Nabi SAW pun ingin membeli tanah tersebut untuk membangun Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadha." Wahai Bani Najjar, tawarkanlah kepadaku berapa harga tanah kalian ini. Kenapa? Nabi SAW ingin bangun Masjid Nabawi. Apa jawaban mereka, Bani Najjar, dari kaum Ansar, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Mereka berkata, "Wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah." Wahai Rasulullah, demi Allah kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi dengan wakaf tanah dari Bani Najjar. Sekarang lihat, sudah 1400 tahun yang lalu dan masjid tersebut selalu penuh dengan orang-orang. Setiap orang salat di situ, maka pahala akan mengalir kepada mereka yang berwakaf, yaitu Bani Najjar radhiyallahu taala anhum. Inilah yang disebut dalam syariat dengan wakaf, di mana seorang sudah meninggal dunia, sudah masuk dalam kuburannya, sementara pahala terus mengalir kepadanya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hidup di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Seorang di dunia ini beribadah sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya yang akan dia rasakan ya hasilnya tatkala di akhirat kelak. Dan kita selama di dunia berkesempatan untuk beramal sampai akhirnya maut menjemput kita. Tetapi syariat memberikan kesempatan, kalau kita sudah meninggal dunia masih bisa ada pahala yang bisa kita raih. Di antaranya dengan wasiat dan dengan wakaf. Jika seorang sebelum meninggal dunia berwasiat yang baik, lantas dia meninggal dunia wasiatnya dikerjakan, maka pahala masih mengalir kepadanya. Demikian juga jika seorang sebelum meninggal dia mewakafkan sebagian hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dunia, maka pahala terus mengalir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menghidupkan mayat-mayat di hari akhirat kelak, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa yang telah dikerjakan oleh manusia selama di dunia, wa atharahum, dan dampak amal soleh setelah mereka meninggal dunia, di antaranya adalah wakaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika manusia meninggal dunia, maka terputus darinya segala amalannya kecuali dari 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakannya. Kata para ulama, sedekah jariyah maksudnya adalah wakaf. Oleh karenanya, kalau kita baca sejarah para sahabat, semua sahabat yang memiliki kemampuan mereka berwakaf. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu maqdirah illa waqaf."
Tidak seorang pun yang tersisa dari sahabat Nabi SAW yang memiliki kemampuan kecuali mereka wakaf. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Balaghani an 80 rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar illa waqafu." Telah sampai kepadaku sekitar 80 sahabat dari kaum Ansar semuanya wakaf. Semuanya ingin punya ladang pahala setelah maut menjemput nyawa mereka. Oleh karenanya hal itu benar-benar dipraktekkan oleh para sahabat. Bahkan mereka mewakafkan harta yang terindah, yang paling bernilai yang mereka miliki. Lihatlah Abu Talha radhiyallahu taala anhu Al-Ansari, kata Anas radhiyallahu taala anhu, kana Abu Talha min aktsari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam malan min nakhl. Adalah Abu Talha adalah salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak kebunnya, yang paling banyak hartanya. Wa kana ahabbu amwalihi bayruha, dan harta yang paling dia sukai, aset yang paling dia cintai adalah bayruha, itu sebuah kebun korma. Dan kita tahu di zaman tersebut orang kalau punya kebun korma orang kaya, karena perdagangan yang paling laris tatkala itu adalah korma. Seorang kalau memiliki kebun korma menunjukkan dia orang kaya. Dan di antara harta yang paling dicintai oleh Abu Talha adalah kebunnya bayruha. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu minha, dan Nabi SAW sering masuk ke kebun tersebut. Rasulullah SAW terkadang minum dari air yang ada di kebun tersebut. Walamma unzilat, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Tatkala turun ayat ini, maka Abu Talha pun datang kepada Nabi SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah." Ya Rasulullah, sungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebunku bayruha, dan saksikanlah hartaku tersebut sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau wakafkan. Ya. Ij'alha haitsu arakallah, ya Rasulullah, jadikanlah dia sedekah yang kau kehendaki. Maka kemudian Nabi SAW berkata, "Bakhin dzalika malun rabih, bakhin dzalika malun rabih." Menakjubkan, bakhin dalam bahasa Arab artinya Nabi SAW kagum, takjub dengan perbuatan Abu Talha. Dia bukan hanya sedekah, bahkan dia menyedekahkan harta yang paling dia cintai. Maka Nabi SAW mengatakan, menakjubkan engkau, dzalika malun rabih, itulah harta yang beruntung. Inilah ya sedekah yang terbaik, dengan menjadikan harta tersebut sebagai wakaf. Akhirnya Abu Talha pun mewakafkan kebunnya tersebut untuk karib kerabatnya. Lihatlah, ini Abu Talha mewakafkan harta yang paling dicintai. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar putranya meriwayatkan, asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar mendapatkan suatu tanah di Khaybar, yaitu tanah yang mungkin luas, yang merupakan harta yang paling dicintai oleh Umar. Maka kemudian Umar pun datang kepada Nabi SAW yasta'miruhu. Maka Umar ingin ya berdiskusi dengan Nabi SAW, ya, apa yang harus dilakukan dengan harta yang dia cintai tersebut. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar, ma asabtu malan qat anfasa indi minhu. Famadha ta'murini? Famadha ta'muruni fihi?" Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan suatu tanah di Khaybar. Aku tidak pernah mendapatkan tanah yang paling terbaik seperti tanah ini. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau kau ingin wahai Umar, wakafkan tanah tersebut. Tahan tanah tersebut, hasil kebunnya sedekahkan. Maka Umar setuju dengan ide Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab menginfakkan, mewakafkan harta yang paling dicintai, kebun tersebut untuk fakir miskin, ya, untuk orang-orang susah, untuk ibnu sabil dan yang lainnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lihatlah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Nabi SAW menyuruh sebagian orang untuk mengambil zakat. Kemudian sebagian sahabat minta zakat kepada Khalid. Khalid tidak bayar zakat. Maka mereka pun mengeluh kepada Nabi SAW. Kata mereka, "Ya Rasulullah, Khalid bin Walid tidak bayar zakat."
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa amma Khalidun faqad zalamtumuhu fa innakum qad zalamtumu Khalid. Amma Khalidun, adapun Khalid, fa innakum tadhlimuna Khalidan, sungguhnya kalian telah berbuat zalim kepada Khalid. Qad ihtabasa adru'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Nabi menjelaskan bagaimana dia membayar zakat. Seluruh baju perangnya, seluruh alat perangnya telah dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, telah dia wakafkan. Kita tahu pejuang seperti Khalid, apa yang paling dia sukai? Alat perang. Itu benda yang paling dia sukai. Baju perang, pedang dan yang lainnya, ya kudanya, segala peralatan perangnya, ternyata semuanya telah dia wakafkan di jalan Allah. Bagaimana dia mau bayar zakat? Sementara dia sudah tidak punya apa-apa. Lihatlah bagaimana Khalid bin Walid mewakafkan harta yang paling dia cintai. Demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika di kota Madinah terjadi kekeringan, kekurangan air. Tidak ada sumur kecuali satu sumur atau sedikit sumur, kemudian ada sumur yang mahal. Namanya bi'r rumah, sumur rumah. Dijual mahal. Padahal kaum muslimin lagi butuh dengan air dari sumur tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, "Man yashtari bi'ra rumah, fayakunu dalwuhu kadila'il muslimin." Siapa yang mau beli sumur rumah tersebut, kemudian jadilah sumur tersebut wakaf bagi kaum muslimin, setiap orang boleh mengambil air dari sumur tersebut, maka dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hadirin, inilah bagaimana praktek sahabat. Mereka benar-benar mengerti tentang pentingnya beramal saleh meskipun setelah meninggal dunia. Mereka semua ingin tatkala mereka dalam kuburan, pahala terus mengalir kepada mereka. Semoga kita bisa mencontohi apa yang telah mereka lakukan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Sungguhnya kita menyadari bahwasanya setiap orang cinta dengan harta. Tetapi kita harus sadar bahwasanya harta tersebut harus kita gunakan yang terbaik buat kita. Maka janganlah pelit terhadap diri kita sendiri. Barang siapa yang pelit, tidak bersedekah, tidak menginfakkan hartanya jalan Allah, sungguhnya dia pelit kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi." Barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Dia menghalangi dirinya dari pahala yang luar biasa, dari manfaat yang luar biasa di dunia, terlebih lagi di akhirat. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kata sebagian ulama, di antaranya Al-Baji, ulama Malikiyah, bahwasanya maksudnya orang yang bersedekah akan ditambah hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia tidak bersedekah, dia pelit pada dirinya. Belum lagi apa yang akan dia raih di akhirat. Oleh karenanya harta yang kita miliki ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan dengan harta tersebut. Dan Allah ingatkan bahwasanya harta tersebut hakikatnya milik Allah, kita hanya memegang harta tersebut dan kita diamanahi untuk mengolah harta tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih." Dan berinfaklah kalian dari harta yang kami menjadikan kalian sebagai penguasa harta tersebut, yaitu mustakhlafin. Mustakhlaf dari istikhlaf. Istikhlaf itu apa? Pengganti. Sebelumnya harta tersebut ada pada orang lain, kemudian sekarang di tangan kita. Setelah di tangan kita akan pergi ke tangan orang lain. Apakah dengan kita jual, apakah dengan kita wariskan, tapi sekarang harta tersebut berada di tangan kita. Nah, tatkala berada di tangan kita, maka gunakanlah dengan, olahlah dengan yang terbaik, pahalanya akan mengalir kepada kita. Adapun kalau sudah berpindah kepada ahli waris, atau sudah kita jual kepada orang lain, maka sudah lagi bukan di tangan kita. Maka seorang berusaha dalam kehidupan ini sebelum dia meninggal dunia, kalau dia punya harta, punya kemampuan, hendaknya dia wakaf. Jangan dia tunda-tunda. Jangan dia tunda-tunda. Sebagaimana
seorang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Kata Nabi SAW, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza li fulan kadza li fulan kadza wa qad kana li fulan." Kata Nabi SAW, sedekah yang terbaik adalah engkau bersedekah tatkala engkau sedang sehat. Kalau orang sakit mau mati biasanya semangat bersedekah. Masih sehat. Ya. Wa syahidan, kau ingin suka harta, syahih, kau ingin lagi harta. Wa takhshal faqr, kau takut hartamu kurang. Wa ta'mal gina, kau lagi pingin hartamu banyak. Di saat seperti itu kau bersedekah. Kau lawan rasa pelitmu, kau tunjukkan imanmu. Dan Nabi SAW bersabda, "Was-sadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti imanmu. Bayangkan dalam kondisi lagi sehat, lagi ingin, masih rasa hidup masih panjang, masih butuh harta yang banyak. Wa syahih, lagi pelit sama harta. Ya. Takhshal faqr, takut harta kekurangan. Wa ta'malal ghina, dan kau ingin hartamu banyak. Wala tumhil, kata Nabi, jangan kau tunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum, tatkala nyawamu sudah sampai di kerongkongan, lantas kemudian kau berwasiat, kau bilang untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, ini tanahku buat si fulan, ini untuk masjid, untuk ini, untuk ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad kana li fulan." Sedekah tatkala saat seperti itu baik, tapi itu tatkala mau meninggal nilainya kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya seorang tatkala masih sehat, masih punya harta, bismillah sedekah. Bismillah dia wakaf. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan kalau mau bersedekah, kalau mau berwakaf, jangan tunggu-tunggu, oh nanti saja kalau harta saya banyak sekali baru saya bersedekah, baru saya wakaf. Kapan kita punya harta? Kita sedekah. Ya. Jangan sampai seperti orang-orang munafik yang Allah abadikan sifat mereka dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun." Di antara orang-orang munafik ada yang berkata, berjanji kepada Allah, "Saya berjanji kalau Allah berikan saya kenikmatan, saya sukses pekerjaan saya diberikan harta, sungguh demi Allah aku akan bersedekah." Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Tatkala Allah berikan mereka harta, mereka pun pelit. Kita tidak tahu apakah tatkala harta kita menjadi banyak, kita masih tetap ingin bersedekah, atau tiba-tiba kita semakin tamak dengan dunia ini. Dan kita tidak tahu apakah umur kita masih panjang untuk sampai pada tahapan menjadi orang kaya raya. Jangan tunggu Anda kaya raya, kapan Anda punya harta, sedekahkan. Sungguh di antara yang disesalkan oleh seorang akan meninggal dunia, yaitu tatkala dia masih hidup dia tidak bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa." Dan berinfaklah kalian dari sebagian harta. Allah tidak minta seluruh harta, sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Ya. Sebelum datang kematian kepada kalian, maka kemudian salah seorang dari kalian berkata, "Ya Allah, tundahkanlah kematianku sedikit saja agar aku bisa bersedekah." Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa bersedekah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berwakaf, baik wakaf dengan harta yang besar maupun dengan harta yang kecil. Alhamdulillah sekarang banyak sarana kita untuk bisa berwakaf. Kita bisa wakaf sumur, kita bisa buka sumur bor, ya. Kita bisa sumbang untuk masjid, bangunan masjid juga dari wakaf. Kita bisa juga berwakaf ilmu dengan mencetak buku-buku ilmiah untuk dibagi-bagi. Kita bisa berwakaf ilmu dengan menyumbang dalam dakwah agar tersebar ilmu yang bermanfaat, karena itu semua adalah bagian daripada wakaf yang tatkala kita meninggal dunia maka pahala akan terus mengalir sementara kita dalam kuburan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana
التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة